Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Wida dengan NPM 21901083050. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan akhir magang MISEB 2022 Magang Merdeka dengan tema pendamping penggerak muda pasar rakyat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan PMPR itu sendiri. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan PMPR, saya akan memberitahu bahwasanya saya di sini akan menjelaskan beberapa subbab, di antaranya ada deskripsi tentang penggerak muda pasar rakyat, kemudian yang kedua pelaksanaan program PMPR, yang ketiga pencapaian hasil dari program yang dilakukan oleh penggerak muda pasar rakyat, dan yang keempat adalah lampiran-lampiran. Baik, untuk yang pertama yakni terkait dengan deskripsi PMPR itu sendiri. Apa sih PMPR itu? Penggerak Muda Pasar Rakyat merupakan bagian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mana menjadi pendamping bagi pedagang maupun pengelola pasar dalam mensukseskan 3 proyek. Yang pertama ada penerapan SNI 8152 2021 Pasar Rakyat, yang kedua penerapan digitalisasi pasar rakyat, dan yang ketiga, yang terakhir adalah aktivasi sekolah pasar rakyat. Program dari penggerak muda pasar rakyat itu sendiri dilakukan di Pasar Klojen Kota Malang. Pasar Klojen merupakan salah satu pasar rakyat yang telah melakukan revitalisasi pada tahun 2018. Selanjutnya adalah pelaksanaan program dari penggerak muda pasar rakyat. Yang pertama ada SNI Pasar Rakyat, yang kedua digitalisasi pasar, dan yang ketiga sekolah pasar. Yang pertama yakni terkait dengan SNI 8152 2021 Pasar Rakyat. Proyek pertama ini merupakan proyek pertama dalam aktivitas magang mahasiswa PMPR untuk membantu pengelola pasar ataupun pedagang dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan standarisasi pasar rakyat di Kota Malang atau di daerah Pasar Klojen tersebut. Hal ini sesuai dengan Permendak nomor 21 tahun 2021, di mana revitalisasi aspek fisik, ekonomi, kemudian sosial dan budaya pasar rakyat berpedoman pada SNI Pasar Rakyat. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi pasar. Proyek kedua ini yang diterapkan oleh mahasiswa PMPR bertujuan untuk meningkatkan penerapan digitalisasi di Pasar Klojen. Dengan semakin banyaknya penerapan digitalisasi diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan pedagang maupun pengelola pasar dalam melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 di pasar rakyat. Dan yang terakhir adalah sekolah pasar. Proyek ketiga ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa PMPR untuk dalam menyalurkan ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang mereka punya secara konkret kepada pedagang pasar rakyat. Salah satu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dari Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik ialah melalui program sekolah pasar ini. Selanjutnya adalah masih dalam pelaksanaan program, yang di sini ada SNI Pasar Rakyat 8152 2021. Sebelum kami melaksanakan terkait dengan SNI ini, kami terlebih dahulu melakukan penelitian dan juga penelitian terhadap kriteria-kriteria pasar rakyat, SNI Pasar Rakyat, di mana ada 46 kriteria yang kami identifikasi. Di antaranya yang pertama adalah jumlah pedagang terdaftar yang mana sudah terpenuhi, kemudian ada ukuran luas dagang yang juga terpenuhi, kemudian ada jumlah pos ukur ulang yang mana masih belum terpenuhi sebab ketentuannya yakni dengan ketentuan minimal terdapat 2 pos untuk kriteria pasar tipe 3. Kemudian untuk yang keempat, zonasi masih belum terpenuhi sebab pada saat revitalisasi kendala dari pengelolaan
tata letak setelah melakukan revitalisasi pasar, di mana para pedagang telah menentukan kios mereka masing-masing. Sehingga hal ini diperlukan suatu perencanaan dan negosiasi secara berkala kepada pedagang pasar Klojen untuk melakukan perpindahan kos ataupun toko sesuai penetapan persyaratan SNI 8152/2021. Kemudian ada area parkir, area bongkar muat yang sudah terpenuhi. Kemudian ada akses keluar masuk yang sudah terpenuhi namun belum optimal. Kenapa? Sebab masih belum ada penandaan di area keluar masuk di pasar Klojen tersebut. Kemudian ada lebar koridor kantor pengelola pasar yang sudah terpenuhi, ada lokasi toilet dan kamar mandi yang sudah terpenuhi, ada juga jumlah toilet yang juga sudah terpenuhi, namun ada persyaratan toilet untuk khusus disabilitas itu masih belum terpenuhi sebab minimnya tempat di pasar Klojen itu sendiri. Kemudian ada tempat penyimpanan bahan yang sudah terpenuhi, ada tempat cuci tangan yang sudah terpenuhi namun belum optimal sebab masih ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di tempat cuci tangan tersebut. Kemudian ada ruang AC yang sudah terpenuhi namun juga belum optimal, ada CCTV, ruang peribadatan dan area serbaguna yang sudah terpenuhi, ada pos kesehatan, pos keamanan serta area merokok yang sudah terpenuhi namun belum optimal. Untuk ruang sanitasi itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk area penghijauan juga sudah terpenuhi. Untuk tinggi meja pada tempat berjualan itu juga terpenuhi. Akses kursi roda juga terpenuhi. Kemudian selanjutnya ada jalur evakuasi yang juga sudah terpenuhi. Maksud saya tidak terpenuhi sebab masih belum adanya penandaan pada area sekitar pasar terkait dengan jalur evakuasi. Dan masih banyak lagi beberapa kriteria SNI Pasar Rakyat 8152/2021 di Pasar Klojen yang belum optimal, yang sudah terpenuhi dan masih belum terpenuhi. Di sini ada 46 total dari keseluruhan SNI Pasar Rakyat. Selanjutnya yakni terkait pelaksanaan program digitalisasi pasar rakyat. Yang pertama adalah penerapan pencatatan profil pasar dan juga informasi harga melalui SISP. Apa sih SISP itu? SISP itu merupakan sistem informasi sarana perdagangan yang merupakan salah satu website yang menjadi program dari Kementerian Perdagangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait dengan profil pasar dan juga update harga komoditas dari rata-rata pasar di seluruh Indonesia maupun wilayah. Sehingga pembeli maupun penjual dapat memiliki akses untuk mengetahui rata-rata harga komoditas di pasar tersebut. Yang kedua ada pencatatan omset pasar melalui SIPR. SIPR itu sendiri merupakan sistem informasi pasar rakyat. Sistem informasi pasar rakyat ini merupakan website dari Kementerian Perdagangan juga yang digunakan sebagai pelaporan dan pemantauan kegiatan pembangunan pasar yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ada penerapan e-commerce melalui Lokapasar ataupun ride-hailing. Pada digitalisasi pasar ini telah terlaksana di Pasar Klojen merupakan Pasar ID. Setelah berkoordinasi cukup lama dengan pihak BRI Unit Klojen, sebagai tim dari Pasar ID mengatakan bahwasanya Pasar ID Pasar Klojen itu masih aktif dan rencananya akan berkolaborasi bersama untuk melanjutkan pengisian produk-produk yang ada di Pasar Klojen. Selanjutnya terkait dengan masih sama digitalisasi, yang keempat penerapan e-retribusi pedagang Pasar Klojen. Dalam hal ini, pelaksanaan e-retribusi di Pasar Klojen telah dilakukan sejak tahun 2018 menggunakan ADC, mesin ADC, artinya Electronic Data Capture, yang bekerja sama dengan Bank Jatim Kota Malang. Akan tetapi, pembayaran retribusi di Pasar Klojen itu sendiri dikenakan biaya 1.000 dari masing-masing kios, bedak, ataupun los. Namun pelaksanaan retribusi ini di Pasar Klojen masih tidak bertahan lama sejak tahun 2020, di mana pada tahun tersebut adanya setelah 2020 merupakan awal dari setelah revitalisasi pasar. Keadaan pasar yang semakin sepi, kemudian
hal inilah yang menyebabkan retribusi tidak berjalan kembali. Kemudian yang terakhir adalah penerapan e-payment melalui Siap QRIS. Pasar Klojen telah memiliki kode QR yang bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bank BRI Unit Klojen. Akan tetapi untuk implementasi QRIS itu sendiri sebagai sistem pembayaran masih jauh dari kata optimal, dikarenakan hanya 2 toko yang bersedia menggunakan sistem pembayaran QRIS. Hal ini disebabkan dari kurangnya pemahaman pedagang terkait dengan apa sih QRIS itu. Mereka bertanya-tanya sebab mereka masih belum paham terkait dengan penggunaannya. Jadi dari hal ini mereka lebih memilih transaksi tunai untuk pembayaran jual belinya. Sehingga dengan demikian fasilitas QRIS yang ada di di Pasar Klojen telah tersedia secara menyeluruh di seluruh pedagang, akan tetapi untuk implementasi itu sendiri masih belum optimal. Selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan program terkait dengan sekolah pasar. Sekolah pasar dilaksanakan 2 kali oleh PMPR Pasar Klojen. Yang pertama pada tanggal 29 Juni 2022 dan yang kedua 14 Juli 2022. Sekolah pasar yang pertama yakni kami mengundang pihak dari Puskesmas Rampal Celaket, di mana mereka juga cek kesehatan di seluruh pedagang di Pasar Klojen dan juga setelah itu memberikan sedikit materi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pasar rakyat. Kemudian yang kedua yakni pada tanggal 14 Juli 2022 dengan materi kebersihan dan kesehatan di lingkungan pasar yang juga dibawakan oleh Puskesmas Rampal Celaket. Dan yang kedua adalah manajemen keuangan sederhana yang dibawakan oleh Bank BRI Unit Klojen. Kemudian yang ketiga adalah tentang capaian hasil dari masing-masing program yang telah dijalankan oleh PMPR Pasar Klojen. Adapun capaian hasil dari SNI Pasar Rakyat 8152 2021, capaian hasil pelaksanaan action plan pada SNI 8152 2021 Pasar Rakyat selama kurun waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan di Pasar Klojen menghasilkan kebutuhan yang terpenuhi optimal sebesar 25 atau 50% yang dari sebelumnya sebesar 21 atau 45%, kemudian terpenuhi namun belum optimal sebesar 11 atau 24% dari sebelumnya 10 atau 22%, dan yang kemudian yang tidak terpenuhi sebesar 10 atau 22% yang dari sebelumnya 15 atau 33%. Dalam pemenuhan kebutuhan SNI Pasar Rakyat masih banyak kebutuhan yang belum dapat terpenuhi di Pasar Klojen dikarenakan adanya kendala dari finansial maksud saya, yang masih menunggu perubahan anggaran keuangan dari pemerintah setempat. Selain itu, kendala lainnya adalah terkait dengan koordinasi dengan pedagang pasar mengenai rencana pembagian zonasi yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian di sini ada capaian hasil digitalisasi pasar. Yang pertama, capaian hasil mengenai SISP. Pembaruan informasi harga melalui SISP, Sistem Informasi Sarana Perdagangan, sudah secara rutin dilakukan oleh mahasiswa magang PMPR Pasar Klojen setiap hari. Pasar Klojen juga sudah didaftarkan oleh kami di akun SISP tersebut untuk memudahkan para pedagang ataupun penjual untuk melihat harga. Kemudian yang kedua ada capaian hasil SIPR. Pasar Klojen sudah didaftarkan oleh peserta magang PMPR di akun SIPR Kementerian Perdagangan. PMPR Klojen sudah mengisi secara detail mengenai profil pasar, profil pengelola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, capaian hasil e-commerce melalui Lokapasar ataupun ride hailing. Klojen memilih menggunakan Instagram sebagai media promosi Pasar Klojen yang dapat diakses di @pasarklojen_malang. Jika PMPR Pasar Klojen menerapkan e-commerce, maka kemungkinan
tidak ada gunanya karena tidak ada dukungan dari pedagang di Pasar Klojen itu sendiri, sebab mayoritas dari pedagang di Pasar Klojen merupakan ibu rumah tangga. Yang keempat adalah capaian hasil penerapan retribusi pedagang Pasar Klojen. Pasar Klojen itu sendiri sudah pernah menerapkan retribusi, namun saat ini sudah tidak diaktifkan kembali sebab menurut pedagang di Pasar Klojen, nominal pembayaran retribusi bisa dikatakan kecil sehingga jika harus mengisi saldo terlebih dahulu akan merepotkan mereka sendiri. Kemudian yang kelima, capaian hasil penerapan e-payment melalui Siap QRIS. Pada program pembayaran Siap QRIS ini di Pasar Klojen sudah tersedia, akan tetapi sudah tidak digunakan lagi. Di akhir pelaksanaan action plan kemarin digitalisasi pasar, penerapan e-payment melalui Siap QRIS hanya diterapkan oleh 2 pedagang di Pasar Klojen, yakni pedagang kue dan juga pedagang obat-obatan. Untuk yang terakhir mengenai capaian hasil sekolah pasar. Untuk capaian hasil yang pertama, yakni pelaksanaan kegiatan sekolah pasar pertama berlangsung secara lancar sesuai dengan rencana action plan yang telah kami rangkai sebagai PMPR Pasar Klojen. Selain itu, tidak hanya sekolah pasar, namun juga ada pemeriksaan kesehatan secara gratis oleh Puskesmas Rampal Celaket, Kota Malang, dan pembagian stiker tentang kebersihan lingkungan pasar, yang mana kegiatan ini kami lakukan sekitar dimulai pada jam 9 dan berakhir pukul 11 sampai 12. Kemudian yang kedua, sekolah pasar kedua, di mana pelaksanaan kegiatan ini berlangsung sesuai dengan rencana action plan yang telah PMPR buat, di mana penentuan pemateri, kemudian pembuatan surat undangan untuk pemateri, perlengkapan, souvenir, dan lain-lain sebagainya itu sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan sekolah pasar yang kedua. Berdasarkan hasil kesepakatan kami, sekolah pasar 2 mengundang 2 pemateri dari Puskesmas Rampal Celaket yang akan menyampaikan kebersihan dan kesehatan di lingkungan pasar, serta yang kedua adalah tentang manajemen keuangan sederhana dari Bank BRI Unit Klojen. Baik, di sini ada sedikit lampiran-lampiran mengenai kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah National Onboarding bersama dengan Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua adalah ketika kami melakukan pemenuhan SNI Pasar 8152 2021, yakni pembuatan SOP Pasar Rakyat yang sudah berhasil kami buat dan sudah kami serahkan kepada pengelola pasar. Dan yang ketiga ada koordinasi dengan mentor dedicated kami dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Malang. Dan yang terakhir ada sekolah pasar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi laporan akhir magang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.